Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Ar-Rahman, ya, ini surat Ar-Rahman, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya. Ini surat Ar-Rahman, ya. Surat Ar-Rahman ayat pertama itu adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. 4 ayat ini, 4 ayat saja, ya. Ini namanya tafsir Jalalain. Kalau ini tafsir Munir, ini, ya, Imam Nawawi. Ini orang Banten yang nulis ini. Imam Nawawi itu guru, ustadz, kiai, waliullah. Ini ulama besar. Ulama besar bukan hanya tingkat Indonesia saja, bukan hanya tingkat Banten, sekelas Banten, enggak, tapi tingkat dunia. Kitabnya Imam Nawawi itu dipakai di berbagai macam negara, di berbagai macam perguruan tinggi di seluruh dunia. Itu Imam Nawawi, asli orang Banten, orang Tenara, Imam Nawawi itu. Nah, ini salah satunya kitabnya, kitab tafsir Nawawi atau tafsir Munir, ya. At-Tafsir Al-Munir itu ada 2 jilid. Nah, jilid kedua ini jilid pertamanya, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu nama Allah, termasuk Asmaul Husna, nama sifat Allah. Kalau bahasa Indonesianya, Rahman itu adalah rahmat. Ar-Rahman itu kaitannya dengan kehidupan duniawiyah, ya, kenikmatan hidup, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia. Itu Ar-Rahman. Kalau kamu ingin sukses, baca Ar-Rahman, 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 terus dibaca, diingat-ingat, supaya hati kamu, pikiran kamu, jiwa kamu, raga kamu menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah kemudian mendengar. Setelah Allah itu mendengar, memperhatikan, ya, timbul rasa kasihnya, rasa kasih sayangnya, kemudian mengutuslah para malaikatnya ke bumi untuk datang kepada kamu. Ar-Rahman, ya, itu Ar-Rahman. Jadi ada lagi Ar-Rahim. 2 kata ini, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu digandengkan. Maka dalam setiap ayat Quran, surat itu diawali atau diperintahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa lain, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau Ar-Rahim itu nanti di akhirat, hubungannya dengan maghfirah, dengan ampunan. Kalau di dunia, hubungannya dengan kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan di dunia. Itu kemudahan hidup, kemudahan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu Ar-Rahman. Maka biar kita mendapatkan rahmat Allah, kita harus memohon kepada Allah lewat sholat 5 waktu, ya kan, lewat mengerjakan puasa, lewat zikir, membaca Al-Quran, berbuat baik, menolong sesama manusia. Itu kita artinya meminta kepada Allah untuk menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya.
melakukan komunikasi dengan Allah, melakukan perbuatan baik dengan sesama manusia, itu rahmat akan turun. Kamu melakukan komunikasi dengan saya, ya, ini contohnya nih, komunikasi dengan saya, dengan Pak Ustadz nih, pasti Pak Ustadz sebagai tuan rumah memberikan air, menyediakan termos, kemudian ada yang bawa martabak, ada yang bawa roti, ada kopi, ada teh, itu, ya kan? Itu karena ada melakukan hubungan baik, melakukan komunikasi baik. Nah, kalian itu sebagai yang kebetulan belum mendapatkan pekerjaan, lakukan hubungan baik. Dengan siapa? Calon tuanmu. Calon tuanmu siapa? Adalah perusahaan, direktur, manajer, manajemen, ya kan? GM, satpam, dan sebagainya. Lakukan hubungan baik. Supaya mendapatkan apa? Rahmat. Mendapatkan apa yang diinginkan selama di dunia ini. Kalau kamu tidak melakukan komunikasi dengan baik, rahmat, kasih sayang itu tidak akan kamu peroleh. Itu Ar-Rahman. Ya. Allamal Quran. Allamal Quran. Cara-cara mendapatkan kebaikan, kesuksesan, ya kan? Mendapatkan kebaikan, kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan, ketenangan, itu telah ada, telah dikonsepkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Allamal Quran. Makanya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran ini berbagai macam konsep, berbagai macam ilmu ada di sini. Cara menghadapi si A, cara menghadapi si B, menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, urusan ini, urusan itu, ada di dalam Quran. Makanya Allamal Quran. Ya kan? Nah, Allah mengajarkan Al-Quran kepada siapa? Kepada orang yang ingin mendapatkan rahmat. Ya kan? Rasulullah supaya mendapatkan rahmat, Allamal Quran. Allah mengajarkan kepada Nabiullah Muhammad Al-Quran. Ya kan? Anzalal Quran. Allah menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad. Tuh, Nabi Muhammad nurut, taat, patuh pada tuntunan Al-Quran, sehingga mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, sehingga orang-orang di sekitar Nabi Muhammad juga mendapatkan rahmat dari Allah. Akhirnya masuk Islam, mendapatkan hidayah. Nah, kalian juga sama. Kalau ingin mendapatkan rahmat, pahami Al-Quran, jalankan isi Al-Quran, jauhi larangan Al-Quran. Tuh. Atau bahasa lainnya, lakukan komunikasi dengan orang yang kamu inginkan, jalankan komunikasi itu. Ikuti alur-alurnya. Supaya kita mendapatkan rahmat. Sudah ada dalam Al-Quran tuntunannya. Allamal Quran, ya kan? Quran itu diajarkan kepada manusia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalaqal insan, khalaqal insan, manusia itu diciptakan oleh Allah, lahir dan batin, jiwa dan raga. Manusia itu raganya diciptakan dari tanah, ya kan? Dari tanah. Makanya kalau kamu nggak makan, lapar. Bukan berarti kamu harus makan tanah, bukan. Makan dari hasil yang dikeluarkan dari tanah. Seperti apa? Beras, cepul, nasi, ya kan? Seperti apa? Dangder. Atau apa dangder itu? Singkong, tape, kroket, ya kan, opak. Seperti apa lagi?
seperti roti dari tepung, ya kan? Dibuat dari tepung, dari singkong, ya kan? Seperti apa lagi? Martabak dicampur telur, telurnya dari ayam, ayamnya makan makanan yang dari hasil produksi, dihasil dari tanah. Khalaqal insan, manusia diciptakan itu berarti manusia harus menjaga kelestarian alam, ya kan? Khalaqal insan, karena manusia diciptakan di situ. Selain itu Allah menciptakan manusia itu khalaqal insan itu Allah juga wa nafakha min ruhi, Allah meniupkan ruhnya kepada manusia sehingga hiduplah kita ini, ya kan? Itu ruh pengendali, wa nafakha min ruhi. Silakan dibaca dalam Al-Quran, ada, ya, di dalam Al-Quran ada, gitu ya. Baru kemudian kata Allah khalaqal insan allamahul bayan, diajarkan kepada manusia al-bayan. Apa al-bayan itu? Penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, tata cara hidup, cara berbahasa, cara bicara, cara melakukan, menyelesaikan masalah, dijelaskan di situ tuh. Cara ngusir setan, cara ngusir jin, cara bergaul dengan jin, cara bergaul dengan setan, cara bergaul dengan apa? Hewan, dengan